Hancur hati, ayah miliarder itu hampir tak sanggup menatap peti mati. Hidupnya telah menjadi tak bermakna. Di tengah jurang kesedihan itu, seorang anak mendekat, memandang tubuh gadis kecil itu, dan berkata, "Dia masih hidup." Ayah yang dilanda amarah dan putus asa itu berbalik dan berteriak, "Kembalikan dia, dan kekayaanku akan menjadi milikmu." Apa yang terjadi dalam beberapa detik berikutnya membuat semua orang lupa bahwa mereka sedang berada di pemakaman. Di dalam peti mati putih kecil itu, terbaringlah Aurora Hernandez, yang baru berusia 6 tahun dengan tangan terlipat di dada. Dia mengenakan gaun biru muda yang kontras dengan pucatnya wajahnya. Dengan kelemahan yang hampir seperti porselen, dia memiliki kecantikan malaikat yang seolah-olah hasil dari tidur siang, seperti banyak tidur siang lainnya yang dia ambil di pangkuan ayahnya setelah bermain di taman. Namun, keheningan kuburan di kapel, tangisan sunyi para hadirin, dan aroma manis bunga-bunga mengungkapkan kebenaran. Aurora telah pergi membawa serta kehidupan Carlos Hernandez, ayahnya. Pria berpakaian rapi, tetapi hancur di dalam, tetap tegak, matanya tertuju pada putrinya. Tangannya yang gemetar memegang tepi peti mati kecil, seolah-olah berusaha mentransfer sedikit kehangatan yang bisa menghidupkannya kembali. Dia adalah seorang pengusaha terkenal karena keteguhannya. Tetapi pada saat itu, topeng itu telah hilang, meninggalkan hanya seorang ayah yang hancur. Dia telah kehilangan Alejandra, istrinya 2 tahun sebelumnya, korban serangan jantung mendadak. Kini dia menguburkan putrinya, dan dunia yang sudah hancur itu runtuh sepenuhnya. "Oh Tuhan, bawalah aku ke sisimu." Dengan suara lemah, matanya dipenuhi air mata, dia memandang wajah tenang putrinya. Adriana Hernandez, gadis berusia 19 tahun, elegan dengan rambut yang rapi, duduk di samping peti mati, memeluk pacarnya, Facundo, mencari dukungan darinya agar tidak pingsan. Air matanya jatuh hampir tanpa suara, tetapi ekspresinya mengungkapkan segalanya. Kesedihan, ketidakpercayaan, dan ketidakberdayaan. Facundo di sampingnya juga menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Dia mengusap keningnya, menelan ludah dengan lembut, dan menundukkan pandangannya, seolah-olah berusaha tidak. Carlos memandangi mereka sejenak, mungkin mencari sedikit penghiburan, tetapi rasa sakitnya terlalu mendalam. Tidak ada yang terasa bermakna saat itu. Dalam suasana yang dipenuhi kesedihan, muncul Gabriel, seorang anak berkulit gelap dengan kaos lusuh dan mata besar yang seolah menembus apa yang dilihatnya. Dia adalah anak dari penjaga pemakaman dan telah menghadiri banyak upacara serupa. Tetapi berbeda dengan anak-anak lain yang menjauh dari kesedihan, dia tidak melakukannya. Gabriel mendekat, mengamati, dan secara tak terlukiskan, dia merasakan kepekaan dan empati yang mendalam. Gabriel memiliki kebiasaan unik untuk menyampaikan belasungkawa, tidak hanya kepada yang masih hidup, tetapi juga kepada yang telah meninggal. Itu adalah caranya menghormati mereka, sebuah ritual sunyi dan mendalam. Dia mendekati Carlos dengan hormat, menatapnya dengan mata basah, dan berkata dengan suara lembut dan mengharukan, "Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, Pak. Terlihat bahwa dia adalah orang yang sangat dicintai." Carlos mengangguk, tak mampu berkata-kata. "Bolehkah saya mendekat sebentar?" tanya Gabriel. "Saya ingin berdoa untuknya," pintanya sambil menunjuk peti mati dengan sopan. Sebuah keheningan singkat menyelimuti mereka. Carlos memandang anak itu sejenak. Ada sesuatu dalam ekspresinya yang menarik perhatiannya. Dia berbeda. Tanpa tenaga untuk bertanya lebih lanjut, dia hanya mengangguk, mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Gabriel mendekati dengan hati-hati, berhenti di depan peti mati. Matanya menjelajahi wajah Aurora dengan penuh penghormatan, seolah-olah melihat sesuatu yang suci. Namun dalam sekejap, raut wajahnya berubah, tatapannya menjadi tajam. Ia membungkuk sedikit, dan kemudian
hampir tak terlihat, jarinya menyentuh tangan gadis kecil itu. Ia membuka mata lebar-lebar. "Ini tidak mungkin," bisiknya. Dia menyentuh lagi dengan lebih tegas. Suhu kulitnya hangat, tidak. Dingin, hangat, dan ada yang lain. Bibir Aurora tidak menunjukkan warna ungu seperti biasa. Ada sedikit warna merah muda, seolah-olah masih ada kehidupan di sana. Hati anak itu berdebar kencang, dia melirik ke sekelilingnya. Tidak ada yang sepertinya menyadari apa yang dia lihat. Dia menyentuh leher gadis itu, meniru gerakan yang pernah dia lihat ayahnya lakukan pada tubuh lain. Mereka mencari tanda, denyut nadi, apapun yang menunjukkan kehidupan. Itu hampir tak terasakan, tapi ada. Detak jantung yang lambat, lemah, tapi nyata. Dia mundur dengan terkejut. Dia belum meninggal, pikirnya. Dia tidak mati. Dadanya menegang, hampir meledak. Pikirannya berputar dalam pusaran kecemasan, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tanpa napas, dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan panik dan urgensi yang menguasainya. Dia harus bertindak cepat. Tapi bagaimana? Gabriel mundur beberapa langkah, dadanya masih berdebar kencang. Rasa hangat yang dirasakannya di kulit Aurora masih terasa di jarinya. Seperti jawaban diam yang mengingatkan bahwa gadis kecil itu belum benar-benar pergi. Namun, bagaimana dia bisa membuktikannya? Bagaimana membuat audiens yang diliputi kesedihan memahami bahwa dalam penglihatan duka mereka, kehidupan juga ada. Pandangannya melayang di sekitar ruangan hingga kembali tertuju pada Carlos, yang kini berdiri membelakangi di samping putrinya, membelai lembut helai rambut emasnya. Sebuah benjolan terbentuk di tenggorokan anak itu, keraguan menghalanginya untuk maju. Dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh tenaganya, sedikit lagi, dan berjalan dengan tekad menuju pria itu. Dia menyentuh lengan pria itu dengan lebih keras. Carlos berbalik dengan sedikit rasa kesal, matanya merah dan suaranya serak. "Ada apa lagi, anak muda?" Gabriel menelan ludah, tapi tidak mundur. "Tuhan, ampuni aku, tapi putrimu, dia tidak meninggal." Carlos menatapnya dengan tak percaya, bingung. "Apa?" tanyanya dengan suara gemetar. Gabriel dengan tekad bersikeras. "Aku merasakan denyut nadinya lemah, tapi dia masih ada, dan kulitnya masih hangat. Itu bukan hal yang biasa terjadi. Untuk sesaat, dunia seolah beku." Carlos menatap anak itu, menunggu dia menarik kembali perkataannya, mengatakan bahwa itu hanyalah khayalan anak-anak. Namun, tatapan Gabriel menunjukkan keyakinan mutlak. Dan dalam intensitas itu, pria itu menemukan percikan yang belum pernah dia rasakan sejak kematian Alejandra. Harapan. Tidak mungkin, hampir tidak manusiawi, tapi harapan. "Apakah kamu mengerti apa yang kamu katakan?" bisiknya tanpa nafas. Gabriel mengangguk, nafasnya terengah-engah. "Ya, Pak, saya mengerti. Saya janji saya mengerti." Jiwa Carlos menyusut. Jika itu kebohongan, dia akan tenggelam lebih dalam keputusasaan. Tapi jika itu benar, Carlos berbalik lagi ke peti mati. Pandangannya melintas di wajah putrinya, lalu kembali ke anak itu. "Kembalikan dia," katanya dengan suara penuh kesedihan, dan tubuhnya hampir ambruk. "Dan segala yang kumiliki akan menjadi milikmu, seluruh hartaku jika diperlukan, tapi kembalikan putriku padaku." Itu bukan permohonan, melainkan ratapan sunyi penuh kesedihan. Sebuah perjanjian yang dibentuk di kedalaman keputusasaan. Gabriel mengangguk dengan tenggorokan kering dan mendekati peti mati dengan tangan gemetar. Bisikan kerumunan semakin keras. Tidak ada yang memahami kehadiran anak itu di samping jenazah, tetapi dia berada di dimensi lain, di batas antara kehidupan dan perpisahan. Dia menekuk lututnya di samping peti mati, seperti yang dia ingat pernah melihat ayahnya melakukannya. Pemakam, yang juga mantan para medis, meletakkan kedua tangannya di dada gadis itu dan mulai melakukan pijat jantung dengan ritme yang stabil. "Ayo, Aurora, kembali, tolong kembali."
bisiknya sambil air mata menggenang di matanya. Carlos menatapnya dalam diam, tangannya erat menutupi mulutnya. Doa-doa berubah menjadi bisikan, beberapa di antaranya penuh kemarahan, yang lain penuh keraguan. Apa yang dilakukan pemuda itu? Dia akan melukai gadis itu. Itu tidak sopan. Tapi tidak ada yang berani mengganggunya. Ada sesuatu di tempat itu, sebuah kekuatan yang tak terdefinisikan bagi semua orang. Gabriel terus melanjutkan setiap tekanan di dada gadis kecil itu sangat berat. Harapannya berhadapan dengan ketakutan yang semakin besar. Dia mencoba menghidupkannya kembali dengan pernapasan mulut ke mulut, 1, 2, 3 kali. Tanpa hasil. Gadis kecil itu tetap tak bergerak. Tubuhnya semakin basah oleh keringat keputusasaan. Tolong Aurora, jawablah, hanya satu tanda, apa saja. Ia memohon dengan air mata mengalir di wajahnya. Carlos tak tahan lagi melihat pemandangan itu. Dia berbalik, bahunya gemetar. Adriana menangis histeris, dan bahkan Facundo tampak ragu. Namun, Gabriel tidak menyerah. Jika masih ada sedikit kemungkinan untuk bertahan hidup, dia tidak akan meninggalkannya. Gabriel, tiba-tiba, seolah dipandu oleh suara dalam hatinya, bangkit dengan tiba-tiba. Dia berlari keluar dari kapel, tidak peduli pada tatapan dan panggilan orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang mengerti tindakan mendadaknya. Dia menyeberangi taman pemakaman, sampai di sebuah air mancur batu tua di tengah lapangan, mengambil sebuah ember dan mencelupkannya dengan penuh tenaga. Air yang dingin dan hampir menusuk itu mengalir di tangannya. Dengan ember yang menetes di tepi-tepinya, dia kembali dengan tergesa-gesa. Langkahnya tidak terkoordinasi dan jantungnya berdetak kencang. Saat masuk ke kapel, semua orang, mereka tercengang. Tanpa ragu, dia naik ke peti mati dan, tanpa menunda, menuangkan seluruh air dingin ke tubuh gadis kecil itu. Suara air yang menghantam dadanya bergema dalam keheningan mutlak. Air mengalir di wajah Aurora dalam aliran dingin. Rambut emasnya yang dulu rapi dan teratur, kini menempel di dahinya seperti rumput laut di kedalaman laut. Gaun birunya yang dulu bersih dan lembut, kini basah kuyup dan menempel pada tubuh kecil yang tak bernyawa. Untuk sesaat segalanya terhenti, seolah-olah waktu telah berhenti berputar. Semua orang, termasuk Gabriel, menahan napas dalam keheningan yang mencekam. Satu-satunya suara yang memecah keheningan adalah tetesan air di lantai, bergema di seluruh kapel. Gabriel tetap diam. Ember masih di tangannya. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Meskipun tahu itu mungkin terlihat irasional, dia yakin telah melakukan hal yang benar. Carlos berlutut di samping altar, menatap putrinya dengan mata terbelalak, tubuhnya gemetar, bibirnya mengucapkan doa-doa yang tak bermakna. Tolong, tolong, bisiknya, dengan nada seolah-olah memohon sambil mundur. Adriana, dengan ketakutan terpancar di wajahnya, telah berdiri. Tangannya erat menutupi bibirnya, dan air mata membasahi wajahnya. Facundo, di sampingnya, hanya menatap peti mati dengan tatapan kosong dan alis berkerut, tanpa bergerak sedikit pun. Orang-orang yang hadir bergumam bingung, dalam keadaan syok, beberapa terkejut, yang lain hanya terpaku oleh situasi yang tidak biasa. Tiba-tiba, suara lembut, kasar, hampir tak terdengar. Tapi Gabriel mendengarnya, dan semua orang mendengarnya. Suara napas terengah-engah keluar dari dalam peti mati. Carlos. Matanya terbuka lebar dan dia berlari ke depan. Carlos batuk lagi, dan dengan gerakan lemah, dia membawa salah satu tangannya yang basah ke tenggorokannya. Matanya masih tertutup, tapi dadanya naik turun perlahan. Teriakan tertahan keluar dari bagian belakang kapel, sementara beberapa orang mulai menangis dengan pilu. Yang lain terdiam, tak mampu mencerna apa yang mereka lihat. Seorang pria tua bahkan berseru, "Ini sebuah keajaiban." Sambil membuat tanda salib saat berlutut, Aurora membuka matanya. Dengan lambat, bingung,
dengan tatapan kosong, seolah-olah kembali dari tempat di mana waktu tidak berarti. Bibirnya berusaha bergerak, seolah-olah mencoba mengingat cara berbicara. "Ayah," bisiknya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Carlos runtuh dalam tangis, memeluk erat tubuh kecil putrinya, dalam badai keputusasaan dan kelegaan yang membuat dadanya bergetar. "Aku di sini, sayang. Aku di sini, ayah. Dia di sini." Ulangnya, seolah ketidakpastian akan membuatnya menghilang lagi jika berhenti mengucapkan kata-kata itu. Mereka berpelukan di tengah altar. Kematian kini berubah menjadi panggung kelahiran kembali. Adriana mundur 2 langkah, wajahnya pucat seperti porselen. Matanya melebar dalam teriakan panik yang tak bersuara. Dia menatap Facundo, yang tetap diam. Tak ada yang lain selain keajaiban yang baru saja terjadi, sepertinya menyadari apapun. Gabriel masih dari posisinya, mengamati setiap reaksi dengan cermat. Tubuhnya gemetar, tapi jiwanya dipenuhi ketenangan yang mendalam. Dia tahu, dia selalu tahu. Aurora tidak ditakdirkan untuk peti mati itu. Dan sekarang, di hadapan semua orang yang telah menghormatinya dengan bunga dan perpisahan, kekacauan menyebar dengan membingungkan. Sementara beberapa orang bersujud dalam doa, yang lain menelepon layanan darurat, mencoba memahami apakah itu keajaiban atau kecelakaan mengerikan. Carlos, di sisi lain, hanya memikirkan putrinya yang dipeluknya. Anak kecil itu gemetar, basah kuyup, dengan tatapan kosong, tapi masih hidup. Dia bernapas, merasakan, menangis. "Aku kedinginan, Papa, sangat kedinginan," katanya dengan suara lemah. Carlos memeluknya lebih erat ke dadanya. "Tidak lagi, sayangku. Kau tidak akan pernah lagi." "Sendirian," isak dia, mencium aroma rambutnya yang basah, seolah-olah itu adalah kenangan yang baru ditemukan. Pada saat itu, di tengah kebingungan, Carlos bangkit, memeluknya erat-erat, dan berjalan menuju Gabriel. Dia berhenti di depan anak itu, matanya basah oleh air mata, dan berlutut di sampingnya. "Kamu menyelamatkan putriku. Kamu menyelamatkan hidupku," katanya dengan suara terputus-putus. Dia meletakkan tangannya di bahu pemuda itu, seolah ingin mengabadikan momen itu dalam ingatannya. "Aku tidak mengenalmu, anak kecil, tapi kau adalah malaikat, makhluk surgawi, dalam penampilanmu. Terima kasih. Dari lubuk hati yang paling dalam, aku berterima kasih padamu," katanya, memeluk Gabriel dengan kekuatan yang tak terduga dan tulus. Pada saat itu, meskipun tidak sepenuhnya memahami artinya, anak itu menangis. Dia menangis dalam diam dengan hati penuh emosi. Gabriel terengah-engah, melepaskan ember dan duduk di lantai, berusaha memahami segala yang terjadi. Matanya tertuju pada Aurora, yang kini terbungkus dalam tangan-tangan yang penuh kasih. Dokter-dokter yang dipanggil bergegas mendekat untuk memberikan pertolongan pertama. Namun, dia tahu sesuatu yang melampaui ilmu pengetahuan telah terjadi di sana. Carlos menatapnya dengan nafas tertahan, dan untuk pertama kalinya, dia membalas tatapan itu dengan penuh rasa syukur, bukan dengan belas kasihan terhadap seorang anak yang membutuhkan, tetapi dengan pengakuan bahwa dia adalah pencipta ulang nasibnya. Koridor rumah sakit membentang seperti labirin, lampu fluoresen berkedip dengan intensitas redup, menciptakan suasana dingin dan hampir tak bernyawa, kontras dengan kehangatan keajaiban yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Carlos berjalan di samping berangkar, memegang tangan Aurora, seolah masih enggan percaya bahwa dia bisa menghilang lagi, mengenakan baju rumah sakit yang kecil, rambutnya basah, dan wajahnya pucat. Namun, matanya bersinar dengan kehidupan, rasa ingin tahu, dan intensitas. Gabriel mengikuti dari beberapa langkah belakang, mengamati sekitarnya dengan sikap tenang, seolah-olah dia merasakan segalanya dari dalam dirinya. Di rumah sakit itu, kehidupan telah kembali normal, tetapi ketenangan belum sepenuhnya pulih. Carlos tidak pernah melepaskan tangan putrinya.
bahkan untuk sesaat pun. Dia membelai jari-jarinya dengan penuh kasih sayang, duduk di samping tempat tidur. "Bagaimana kabarmu, sayang?" Tanyanya mencoba tersenyum, tapi gagal. Lelah dan perut kosong, Aurora menjawab dengan suara lemah. Dia tertawa kecil, mengusap air mata. "Kita akan segera memperbaikinya. Yang penting kamu di sini, hidup." Mendengar itu, Aurora perlahan memalingkan pandangannya kepadanya. "Ayah, tempat gelap itu, aku mendengar suaramu di sana. Kau memanggilku." Carlos merasa ada benjolan di tenggorokannya dan merinding menjalar di punggungnya. "Aku tidak pernah berhenti memanggilmu, sayang, bahkan sejenak pun." Seorang perawat masuk ke ruangan sambil membawa tablet. "Tuan Carlos," katanya, "Para, dokter ingin berbicara dengan Anda. Ini sangat penting." Pria itu, setelah mengangguk, bangkit dengan hati-hati. Gabriel tetap di samping gadis kecil itu, yang kini tertidur dengan tenang. Di ruang konsultasi, dokter yang bertanggung jawab atas rawat inap, seorang pria berambut abu-abu dengan raut wajah cemas, duduk dengan sikap serius dan tatapan penuh kekhawatiran, seolah-olah membawa beban yang sangat berat. "Tuan Carlos," katanya, "setelah menganalisis hasil pemeriksaan, kami perlu Anda tetap tenang. Apa yang terjadi pada putri Anda bukan kecelakaan, bukan sekadar pingsan, bahkan bukan koma biasa." "Carlos." Dia mengernyitkan kening. "Apa yang Anda bicarakan?" Dokter itu memutar layar monitor ke arahnya dan menunjuk serangkaian grafik dan analisis. Putrinya berada di bawah pengaruh zat yang tidak biasa yang langsung mempengaruhi sistem saraf pusat. Zat itu meniru henti jantung dan pernapasan total. Indikator vital menurun ke level yang begitu rendah hingga bahkan peralatan rumah sakit standar tidak dapat mencatatnya. Carlos merasa ada benjolan di tenggorokannya, yakin bahwa seseorang telah memberikan zat itu kepada putrinya. Suaranya keluar dengan susah payah, lemah. Dokter mengangguk dengan hati-hati. "Ya, dan lebih dari itu. Zat itu tidak tersedia di toko-toko biasa. Hanya laboratorium negara yang memiliki izin untuk memproduksinya, dan setiap transaksi didokumentasikan dengan teliti." Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Carlos tetap diam, menyerap setiap kata. Gambar-gambar putrinya di peti mati, ember air, tubuhnya yang kembali hidup di pelukannya, semuanya kembali seperti pusaran, tapi kini dengan dimensi baru. Kebenaran yang lebih gelap, lebih menghancurkan. Apakah itu racun? Tanyanya, menatap lurus ke depan. Di layar. Tidak secara harfiah, tetapi dengan jumlah yang tepat, itu bisa menjadi racun. Dan dalam kasus ini, racun itu digunakan dengan tujuan yang sangat jelas, untuk menyimulasikan kematian, setidaknya selama 4 hari, dan putrinya sudah 2 hari. Jika bukan karena anak itu, dokter tidak akan bisa menyelesaikannya. Carlos bangkit perlahan, seolah-olah gravitasi tubuhnya sendiri kini menjadi beban yang tak tertahankan. Dia mengusap wajahnya untuk mencoba meredakan keputusasaan yang kembali menguasainya dengan intensitas api di ladang kering. "Aku butuh salinan dari semuanya, hasilnya, nama-nama, setiap detail." Dokter, setelah ragu sejenak, mengangguk. "Saya mengerti. Semuanya sudah disiapkan. Kami akan mengirimkannya secara pribadi." Carlos mengambil amplop berisi salinan dengan otomatis, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ucapan terima kasih. Dia keluar dari ruangan, matanya tertuju pada titik yang tak terlihat oleh orang lain. Hatinya, yang sebelumnya hancur oleh kesedihan, kini berdetak dengan intensitas lain. Kemarahan itu bukan lagi duka, melainkan kebutuhan mendesak untuk mengetahui siapa yang mencoba merenggut putrinya. Di luar ruang praktik, Gabriel menunggunya. Melihatnya dari salah satu kursi di lorong, ia segera berdiri. Carlos memandangnya dalam diam, lalu membungkuk ke arahnya, seperti yang dilakukannya beberapa jam sebelumnya, tetapi dengan intensitas baru dalam tatapannya. "Gabriel, kau menyelamatkannya.
Tapi sekarang aku perlu mengidentifikasi siapa yang mencoba membunuh putriku, dan aku akan menemukannya." Anak itu hanya mengangguk tanpa sepenuhnya memahami kata-kata itu, tapi merasakan beratnya apa yang akan datang. Sejak awal hari itu, ada sesuatu yang tidak beres. Sekarang semua tanda-tanda menunjukkan bahwa keajaiban itu hanyalah bagian pertama dari permainan yang jauh lebih rumit. Carlos keluar dari rumah sakit dengan perasaan cemas yang menekan dadanya, seolah-olah ada ancaman yang mengintai. Amplop berisi hasil laboratorium gemetar di tangannya, basah oleh keringat yang menetes dari tangannya. Langit tampak gelap, udara terasa berat, seolah-olah badai akan datang baik di luar maupun di dalam dirinya. Di bagian belakang mobil, Aurora tertidur dengan kepala bersandar di pangkuan Gabriel, yang menatapnya dengan ketenangan biasa, seolah-olah tugasnya hanyalah melindunginya. Tapi Carlos tidak bisa beristirahat. Satu-satunya hal yang berkecamuk di benaknya adalah pikiran Hernandez hanya tertuju pada satu hal. Seseorang mencoba membunuh putriku. Saat tiba di mansion, ia meninggalkan Aurora beristirahat di kamarnya dan memerintahkan pengasuh untuk tidak meninggalkannya sejenak pun. Gadis kecil itu, meski lemah, tampak tenang. Gabriel tetap di sisinya. Carlos di sisi lain berlindung di ruang kerjanya. Meja kerjanya yang luas dan terbuat dari kayu gelap, biasanya dipenuhi dokumen, guntingan koran, dan berkas perusahaan, kini hanya memiliki satu tujuan: menemukan siapa yang membeli racun itu. Dia menyalakan laptopnya dengan tangannya, jantungnya berdebar kencang di lehernya saat dia mengetik nama laboratorium, masuk ke sistem dengan kata sandi tingkat tinggi, dan mencari laporan tentang distribusi zat tersebut. Saat membuka dokumen, dia menemukan daftar pembeli yang berkurang menjadi 3 nama. Yang pertama, sebuah rumah sakit universitas. Yang kedua, sebuah lembaga penelitian terkemuka. Dan yang ketiga, sebuah nama yang membuatnya beku, Adriana Hernandez. Carlos terdiam, terpaku di depan layar. Matanya tertuju pada nama itu dengan intens, seolah-olah monitor itu melemparkan pisau ke arahnya. Tidak, itu tidak mungkin, bisiknya, berusaha memahami apa yang dilihatnya. Dia bangkit dari kursinya, goyah, merasa dunia runtuh di kakinya. Dia bersandar pada dinding, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mendorongnya ke sana. Kakinya gemetar. Dia menarik napas dalam-dalam, tetapi udara menolak masuk. Dia berjalan tak menentu di kantor, tersesat dalam pusaran kecemasan, bergumam kata-kata tak bermakna. "Anakku Adriana, apa yang terjadi?" Pikirannya menjadi kusut tak terurai. Dia berusaha mengingat sesuatu, tanda apapun, perilaku yang tidak biasa. Tapi, semua tentangnya selalu begitu alami, begitu penuh kasih sayang, begitu melindungi, begitu konsisten. Namun, kini dia bertanya-tanya, apakah semua itu hanyalah tipuan? Apakah laboratorium telah salah? Carlos kembali ke komputer dan memeriksa tanggal, bukti, dan tanda tangan. Semuanya cocok dan ada lebih banyak lagi. Catatan menunjukkan bahwa zat tersebut telah diambil oleh seseorang dengan identitas terverifikasi dan, secara mengejutkan, dengan otorisasi digital yang terkait dengan email Adriana. Dengan hati hancur, Carlos naik tangga dengan langkah ragu-ragu. Dia menunggu hingga mendengar mobil Adriana tiba adalah pertanda. Dia keluar untuk berbelanja, memastikan ingin merawat adiknya dengan lebih penuh kasih sayang. Saat melihatnya melintasi ambang pintu, dadanya menegang. Wajahnya tampak tenang, ekspresi lega, seolah kembali ke normal setelah badai. "Ayah, semuanya baik-baik saja?" Tanyanya dengan senyum saat melihatnya di puncak tangga. "Ya, aku hanya perlu bicara denganmu nanti." "Oke," jawabnya dengan ketenangan yang berlebihan untuk terdengar jujur. Adriana hanya mengangguk, tidak menyadari ada yang tidak beres. Saat Carlos masuk ke kamar dengan diam-diam sementara Carlos naik untuk mandi. Ruangan itu rapi dan terawat,
dengan dekorasi yang teliti, pakaian tertata rapi, dan buku-buku psikologi di rak, tapi perasaan aneh menyelimutinya. Dia menuju lemari, membuka pintunya, dan mulai mencari di antara kotak-kotak. Dia menemukan dokumen-dokumen lama, kenangan masa kecilnya, dan di bagian bawah sebuah kotak kayu kecil yang tertutup dengan penutup sederhana. Dengan susah payah, dia membuka tutupnya. Di dalamnya, dia menemukan botol-botol dengan label yang lepas, semprotan, catatan tertulis di kertas kusut, dan bukti pembeliannya. Carlos pingsan di laboratorium, terjatuh ke lantai. Tangannya gemetar hebat, membuat kertas-kertas terlepas dari jarinya. Dosis-dosis tercatat dengan presisi, tetapi tidak ada yang mempersiapkannya untuk penemuan yang menantinya. Di lemari Alejandra, istrinya yang telah meninggal, sebuah ruang yang tak tersentuh sejak kematiannya. Sebuah kotak tua berisi surat-surat pribadi. Dan di antara kenangan cinta yang telah hilang, terdapat sebuah surat yang ditulis tak lama sebelum kematiannya. Tulisan itu tegas, penuh kejujuran. Carlos, jika sesuatu terjadi padaku, perhatikan. Perilaku Adriana membuatnya gelisah. Dia berbeda, kadang terlalu jauh. Carlos takut betapa bergantungnya dia secara emosional pada Facundo dan konsekuensi dari cintanya. Carlos membaca kembali potongan itu hingga matanya kabur. Perasaan pengkhianatan menyelimuti dirinya karena hal itu berasal dari keluarganya sendiri. Penemuan itu menghancurkan hatinya. Dia berlutut di lemari Alejandra selama berlama-lama. Surat istrinya gemetar di tangannya, kata-kata itu terukir dalam ingatannya. Ini tidak biasa, terlalu dingin. Aku takut betapa beban bergantung pada Facundo menggerogotinya dari dalam. Dia mengumpulkan dokumen, kemasan, tagihan, semuanya disimpan dalam sebuah folder dengan ketidakpedulian seseorang yang sudah tidak merasakan apa-apa. Saat bangkit, perubahannya jelas terlihat. Matanya kering, tapi tidak mencerminkan kedamaian, hanya amarah yang terpendam, gemetar yang semakin intens dalam diam. Dia turun tangga dengan lambat, bernapas dalam-dalam, berusaha mengendalikan badai yang mengamuk di dadanya. Aurora menunggu di dapur sementara Adriana, yang baru keluar dari kamar mandi, memotong buah untuknya. Saat melihatnya datang, dia tersenyum, berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. Ayah, aku membuat milkshake untuk Aurora. Aku pikir itu akan membantunya pulih, katanya dengan lembut. Carlos berhenti di dekat meja dapur, menatap putrinya dengan tatapan dalam. Dengan suara pelan, dia berkata, "Duduklah di sampingku sebentar, ada sesuatu yang harus kita bicarakan." Dia ragu-ragu, tapi akhirnya setuju. Dia duduk di kursi, menyibakkan rambutnya ke belakang telinga. "Ada apa?" Carlos melemparkan map ke atas meja, membukanya dengan hati-hati, membiarkan kertas-kertas tersebar di depannya seperti pisau, bukti pembayaran, catatan, botol-botol, dan akhirnya surat itu. Adriana pucat, napasnya tercekat, matanya sejenak berjuang melawan kenyataan, tapi kebenaran tak terelakkan. Carlos tak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengerti saat melihat setiap benda, dan air mata perlahan dan berat mulai mengalir, tapi bukan karena penyesalan instan. Seolah-olah dinding dalam dirinya runtuh. "Bagaimana kamu mengatakannya?" gumamnya. "Aku membaca semuanya, melihat semuanya. Sekarang aku perlu mendengarnya dari kamu. Apa yang terjadi dengan saudaramu?" Adriana hancur, menutupi wajahnya dengan tangannya, dan dia meledak dalam tangisan yang memilukan, bahunya bergetar tak terkendali. Carlos, untuk sesaat, merasa ingin memeluknya, seperti seorang ayah, seperti seorang pria terluka yang berusaha melindungi apa yang tersisa. Namun, dia menahan diri. Dia menatap ke atas, matanya merah. "Aku tidak ingin membunuh Aurora. Aku hanya ingin..." Suaranya terputus. "Apa yang kamu inginkan, Adriana?" teriaknya, dengan rasa sakit yang tertahan di tenggorokannya.
Dia mengangkat bahu. Facundo mengatakan bahwa dia adalah beban berat, bahwa segalanya menjadi rumit karena penyakitnya, bahwa kita tidak akan pernah menemukan ketenangan jika dia tetap di sana. Dan aku, ayah, aku bodoh. Aku percaya padanya. Dia menipuku. Dia meyakinkanku bahwa hidup akan sempurna tanpa kalian. Carlos membuka matanya dengan terkejut. Siapa yang kamu maksud? Tanyanya dengan suara rendah. Ada yang lain. Diamnya sudah cukup sebagai jawaban. Tiba-tiba, semuanya menjadi jelas baginya. Alejandra, kematian mendadak, kolaps yang tak terduga, ketidakhadiran penjelasan yang jelas, jenazah yang dikremasi dengan cepat atas inisiatif Adriana sendiri. Dia berjalan menuju putrinya, seolah-olah tanah di bawah kakinya retak. Kamu yang meracuni ibu sendiri. Gadis muda itu ambruk, sepenuhnya hancur. Aku mencintainya, aku mempercayainya, dan aku yang meracuni dia. Aku satu-satunya yang bertanggung jawab. Dia mengatakan bahwa, tanpa ibu, warisan akan dibagi hanya di antara kita, bahwa aku akan memiliki kemandirian, akses ke dana, dan kau akan tetap di luar semuanya. Dia meyakinkanku bahwa itu yang terbaik untuk semua orang. Dia menawarkan dunia padaku, ayah. Aku hanya ingin menjadi cukup baginya. Aku salah. Aku lemah. Kata-katanya menusuk suasana ruang tamu. Carlos terjatuh ke kursi, tak mampu bernapas, tak stabil, tangannya menutupi wajahnya. Seorang anak perempuan orang lain, meracuni ibunya. Ibunya sendiri mencoba membunuh saudarinya. Dan semua itu karena seorang pria yang pada saat itu pintu depan terbuka dengan keras. Carlos dan Adriana berbalik secara bersamaan. Facundo berlari masuk, kemejanya robek, wajahnya penuh dengan kesedihan, dan sebuah senjata di tangannya. Carlos segera bangkit. "Jangan!" teriaknya. Facundo mengarahkan senjata langsung ke arahnya. "Kalian tidak akan menghancurkan semuanya. Kita hampir bebas." Geramnya dengan mata merah karena amarah. Adriana dengan teriakan bangkit dari kursinya. Dengan tangan di udara, Facundo menyerah. Aurora dari kamarnya di lantai 2 mulai menangis ketakutan karena teriakan-teriakan itu. Gabriel yang berada di koridor bersembunyi di balik dinding, menatap dengan cemas dan jantung berdebar kencang. Carlos berdiri di antara tangga dan Facundo, menggunakan tubuhnya sebagai perisai untuk melindungi akses ke Aurora. "Tembak aku jika kau mau, tapi jangan sentuh anak-anakku." Dia berteriak dengan amarah yang membuatnya bergetar. Tangan Facundo gemetar, basah oleh keringat, napasnya terengah-engah. "Aku memberinya segalanya." Segalanya. Dia menuding Adriana dengan jarinya dan tak berdaya, tak bisa melindungi kami. Semua berakhir. Ketegangan di ruangan itu terasa nyata. Gabriel dari lorong memperhatikan senjata, tatapan pria itu, keputusasaan Carlos, gadis kecil yang menangis di lantai atas, kebenaran yang terungkap tanpa tedeng aling-aling. Dan tiba-tiba, tanpa berpikir panjang, dia bergerak. Ruangan itu seolah-olah terhenti dalam waktu. Facundo dengan jari di pelatuk, merasakan keringat dingin yang mengalir di pelipisnya. Matanya terbuka lebar dan melotot, dengan paranoia binatang, seperti binatang yang terpojok siap menyerang. Carlos berdiri di depan tangga, tegak seperti perisai manusia, dengan jantung berdebar kencang dan tangannya terbuka dalam gerakan sia-sia, seolah bisa menghentikan lintasan peluru. Adriana, ketakutan, menangis tanpa henti, tak mampu memutuskan apakah harus berlari, berteriak, atau pingsan. Dari atas, suara Aurora memanggil ayahnya menembus udara dengan kejernihan pisau. "Ayah, apa kau baik-baik saja?" Teriakan gadis itu memperparah rasa sesak di dada Carlos, tapi waktu seolah berhenti, atau mungkin hanya menunggu. Facundo gemetar. Tangannya tak lagi mampu memegang senjata dengan erat. "Aku mencintaimu."
teriak Adriana pada Carlos tanpa melepaskan pandangannya. Aku mencintaimu seperti tak ada yang pernah mencintaimu. Dan kamu menghancurkan segalanya. Suaranya bergema di antara isak tangis dan amarah, di antara kemanusiaan dan binatang. Carlos berusaha tetap tenang, meskipun jantungnya berdegup kencang di telinganya. Turunkan senjatamu, Facundo, kamu tidak lagi memiliki kendali atas apapun. Selesai. Tapi Facundo tertawa pahit dengan mata basah oleh air mata. Selesai. Tidak ada yang berakhir sampai aku yang mengatakannya. Senjata itu terangkat sedikit, dan itu cukup untuk membuat semua orang membeku. Pada saat itu, Gabriel bereaksi. Seperti bayangan yang bergerak, diam, anak itu. Dia muncul tiba-tiba dari sisi lorong, dari belakang struktur marmer yang memisahkan ruangan. Tidak ada yang melihatnya mendekat, kecuali Aurora, yang dari atas berteriak, "Gabriel, jangan!" Tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Dengan gerakan cepat, didorong oleh insting, dia melompat ke arah pria bersenjata itu. Dia tidak mengeluarkan suara, tidak ragu, hanya melompat. Benturan itu sangat keras di dada Facundo, yang terhuyung ke belakang. Senjata itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai dengan bunyi logam yang nyaring. Semuanya terjadi dalam sekejap mata, tetapi bagi yang menyaksikannya, itu adalah kekekalan melingkupi Facundo. Dia mencoba bangkit, tetapi waktunya telah habis. Carlos dengan cepat berlari ke arah senjata dan menendangnya jauh-jauh. Sementara itu, dua penjaga mansion yang diberitahu oleh seorang pelayan yang mendengar teriakan masuk ke ruangan dengan senjata terhunus. Salah satunya mencengkeram leher Facundo dengan kuat, sementara yang lain dengan gerakan tiba-tiba menyeret Adriana yang berada dalam keadaan syok mendalam, menangis, dan mengucapkan kata-kata tak jelas. Gabriel terbaring di lantai, terengah-engah, dengan tangan tergores dan mata setengah terbuka. Kejutan, Carlos berlari mendekatinya. "Kamu baik-baik saja, Tuhan? Kamu baik-baik saja?" Gabriel mengangguk, tidak mampu menjawab. Dia merasa pusing, tapi selamat. Aurora turun tangga dengan cepat, meskipun tubuhnya lemah, dan melompat ke arah Gabriel dalam pelukan putus asa. "Kamu menyelamatkanku lagi. Kamu menyelamatkanku lagi," isaknya sambil menangis. Carlos duduk di sampingnya, memeluk keduanya seolah-olah dia perlu merasakan dengan tubuhnya sendiri bahwa mereka masih hidup. Seorang petugas berbicara di telepon dengan polisi, sementara rekannya menahan Facundo di lantai, mengeluarkan geraman mengancam, dan melontarkan ancaman yang tak lagi bergema. Dunia telah menyusut, menyempit menjadi segitiga yang dibentuk oleh cinta dan perjuangan untuk bertahan hidup. Ayah, anak perempuan, dan anak laki-laki yang menolak menyerah pada kematian. Polisi tiba tak lama kemudian dan menangkap para penyerang. Adriana, yang diborgol dan diam, dibawa pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia berjalan bersama keluarganya dengan pandangan tertuju ke tanah, dan Carlos bahkan tidak menatapnya. Wanita yang dia kenal telah menghilang. Dia telah meninggal dalam diam jauh sebelum tanggal itu. Sejak saat itu, yang tersisa hanyalah mengurus apa yang masih ada harapan, semua itu memiliki nama. Carlos memandang Gabriel dengan mata basah. "Kamu bukan hanya seorang pahlawan, kamu adalah berkah," bisiknya sambil erat memegang tangan kecil itu. Dia tidak akan pernah melupakan ini, tidak pernah. Gabriel akhirnya tersenyum. Senyum lelah, tapi tulus. Suasana yang beberapa saat sebelumnya dipenuhi emosi yang intens, mulai tenang. Suara-suara keras menghilang dalam keheningan yang penuh hormat. Itu bukan keheningan kesedihan atau kehilangan. Itu keheningan dari kelangsungan hidup yang telah mengalahkan kegelapan. Beberapa hari setelah hari yang mengubah segalanya, Aurora baik-baik saja, pulih dengan alami dan senyuman lembut. Carlos, di sisi lain, masih belajar bernapas kembali,
Tetapi dia tidak bisa melupakan tindakan Gabriel. Keberaniannya yang diam-diam, yang tampaknya mustahil menjadi kenyataan melalui tangan seorang anak kecil, menjadi pemicu baginya untuk memutuskan mengadakan upacara penghormatan publik di lingkungan tempat Gabriel tinggal, sebagai tanda penghormatan dan terima kasih. Bukan di rumah mewahnya, melainkan di tempat di mana anak itu lahir, tumbuh, dan terutama menemukan keselamatannya. Sebuah kehidupan. Lapangan pusat lingkungan itu mengalami transformasi. Panggung yang dihiasi dengan rangkaian bunga dan kursi yang diatur dalam barisan menyambut tetangga, penduduk, jurnalis, dan pekerja perusahaan Hernandez. Namun, tidak satu pun dari mereka menjadi pusat perhatian pada kesempatan itu. Di tengah pertemuan itu, seorang anak laki-laki berpakaian sederhana, dengan sikap malu-malu dan tatapan tajam, telah mengubah arah sebuah kisah selamanya. Gabriel duduk di baris depan, di antara Carlos dan Aurora, dengan lembut menggenggam tangan kecil Aurora. Aurora telah kembali ke dunia dengan wajah bersinar. Ia mengenakan gaun putih berhias detail biru, rambutnya tergerai, dan matanya bersinar dengan cahaya baru. Carlos, di sampingnya, mengenakan setelan jas berwarna terang, namun tanpa dasi, seolah ingin menunjukkan bahwa ini adalah acara yang lebih intim. Ini adalah ungkapan terima kasih publik, penghormatan atas keberanian yang ditunjukkan. Di latar belakang panggung, sebuah gambar besar ditampilkan. Aurora tersenyum bersama Gabriel, sebuah foto yang diambil beberapa hari sebelumnya di Taman Mansion. Gambar itu diambil tanpa mereka sadari saat dia berkata, Kamu percaya saat tidak ada yang lain percaya." Dan kata-kata itu tertulis dalam huruf emas besar, membentang di seluruh dinding. Saat naik ke panggung, Carlos disambut dengan keheningan total. Dia memegang kartu kecil di tangannya, tapi tidak melihatnya. Dia memilih untuk berbicara dari hati. "Saya telah menguburkan putri saya, menaruhnya dalam peti mati, yakin bahwa semuanya telah berakhir. Tetapi Tuhan, takdir, atau mungkin cinta, mengembalikan hidup saya melalui seorang anak. Seorang anak dengan mata jujur, jiwa murni, dan keberanian yang banyak orang dewasa tidak akan pernah mengerti." Carlos berhenti, mengambil napas dalam-dalam untuk mencoba. Menahan emosi adalah tugas yang mustahil. Gabriel tidak hanya menyelamatkan putriku, tetapi juga menyelamatkan jiwaku. Dia mengembalikan imanku pada harapan, kebaikan, dan persahabatan yang sejati. Di antara tepuk tangan dan air mata, Gabriel, yang malu, menundukkan kepalanya, tetapi Carlos membimbingnya dengan lembut ke atas panggung. Anak itu ragu-ragu, tetapi akhirnya setuju. Dia berdiri di samping Carlos, tidak tahu harus berbuat apa dengan tangannya. Pada saat itu, Aurora berlari ke arahnya, membawa mikrofon dengan tangan kecilnya. Dia berdiri di depan kerumunan dan berkata dengan suara tegas, "Jika bukan karena campur tangan Anda, saya akan terkubur sekarang dan tidak ada yang akan menyadarinya. Tidak ada yang akan memperhatikan keheningan saya." Dia menoleh ke Gabriel, menatapnya dengan intens, dan menambahkan, "Terima kasih telah mendengarkan saya, meskipun saya tidak mengucapkan sepatah kata pun." Dampaknya sangat mendalam, tetapi di antara kerumunan ada seorang pria dengan air mata yang lebih jelas daripada yang lain. Dia adalah ayah Gabriel, sang pemakam, seorang pria sederhana dengan tangan kasar dan ekspresi tenang. Carlos turun dari panggung dan berjalan ke arahnya. Dia menjabat tangannya dengan erat dan berkata, "Anda sedang membesarkan seorang individu yang luar biasa, salah satu yang paling menonjol." "Itulah yang telah saya pelajari," jawab Gabriel. Ayah Gabriel tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengangguk dengan mata penuh emosi. Kebanggaan terpancar di wajahnya, jelas terlihat. Dia kehilangan istrinya di usia muda, membesarkan anaknya sendirian, dan kini dia melihat pengakuan yang tidak pernah dia cari, tapi hidup memberikannya. Setelah pidato,
Carlos membawa Gabriel ke sudut dan memberikan amplop tebal dengan gerakan diam-diam. Ini untukmu. Ini sedikit bukti dari apa yang aku janjikan padamu. Kamu telah mengubah hidupku, dan aku ingin mengubah hidupmu juga. Carlos menatap Gabriel saat ia melihat amplop itu. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak membutuhkan hadiah ini, Pak Hernandez, jawabnya sambil mengembalikan amplop itu. Yang sebenarnya aku dapatkan adalah persahabatanmu, dan itu lebih berharga daripada apapun. Carlos mencoba meyakinkannya, tetapi pemuda itu hanya memberikan senyuman. Sebuah senyuman murni, jujur, yang mengungkapkan segalanya. Pada saat itu, miliarder itu memahami nilai sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kemudian, Gabriel dan Aurora berjalan berdampingan di taman mansion. Tangan mereka hampir bersentuhan, langkah mereka lembut, dan tawa mereka mengisi udara dengan kebahagiaan. Aurora, dia menatapnya dan berkata, "Sekarang kamu adalah sahabat terbaikku." Gabriel menaikkan pandangannya ke langit dan menjawab, "Itu melebihi semua mimpi yang pernah aku miliki." Carlos, dari kejauhan, merasakan air mata perlahan mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, keheningan menyelimutinya. Tetapi itu adalah keheningan yang penuh makna. Sebuah awal yang baru. Cerita ini tidak berakhir dengan pemakaman, melainkan dengan sebuah gestur. Sebuah hal yang mustahil menjadi kenyataan berkat seorang anak yang menolak menerima akhir yang sudah ditentukan. Jika kamu menyukai konten ini, pastikan untuk berlangganan saluran ini untuk video-video lainnya. Serupa dengan ini, berikan like untuk mendukung kami dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan berita terbaru. Dengan begitu, kamu membantu kami terus membuat konten berkualitas untukmu. Sampai jumpa di video berikutnya.